Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, dan kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa yang bukan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini di Ustaz Menjawab kita akan berbicara satu tema tentang dakwah, yaitu topiknya dakwah itu mendidik bukan membidik, ya. Dakwah itu mendidik bukan membidik. Bersama kita sudah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau bernama Ustadz Herman Syah Adenan, SAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, kita akan bicara banyak berkaitan dengan topik ini. Para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya berdasarkan penjelasan-penjelasan para asatiz, bahwasanya dakwah itu adalah mendidik, ya. Mendidik dalam dakwah itu bisa dilihat dari peran-peran yang dilakukan oleh para mubaligh, para dai-dai. Ketika mereka menyampaikan dakwah di masyarakat, mereka melakukan dengan cara-cara yang edukatif bahasa sekarang, yang membuat masyarakat menjadi cerdas, ya. Mungkin pemahaman-pemahaman yang keliru itu bisa kemudian dengan adanya dakwah, pemahaman itu kemudian bisa dihilangkan. Kemudian lahirlah pemahaman-pemahaman yang bisa memberdayakan diri masyarakat, ya, diri keluarganya, dan juga sosial secara lebih luas lagi. Nah, baik Ustadz, melihat bagaimana topik ini saat kita sampaikan. Apa Ustadz? Iya. Kita semuanya menyadari bahwa pada diri setiap kita, seorang muslim dan muslimah, ada kewajiban dakwah. Betul. Menurut potensinya masing-masing. Iya. Bisa jadi dakwah itu dalam lingkup yang sangat besar, memerlukan potensi yang besar pula. Iya. Tetapi kadang-kadang dakwah itu juga bisa berlangsung sederhana. Katakanlah misalnya dalam sebuah rumah tangga, seorang ibu mendidik dan membina anak-anaknya, juga seorang ayah membina keluarganya, itu juga bagian dari dakwah. Betul. Nah, kaitannya dengan tema kita, dakwah itu mendidik bukan membidik. Iya. Itu artinya dakwah itu suatu proses di mana kita menciptakan kondisi orang lain supaya bahagia di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Hasanah fi dunia wal akhirah. Iya, betul. Jadi kalau dakwah itu difahami hanya sekedar menyampaikan semata, apalagi disampaikan dalam cara yang agak sedikit berat dan kasar, katakanlah seperti orang menembak burung, apa gitu, maka yang terjadi kadang-kadang timbul konflik di antara umat itu sendiri. Betul. Oleh karenanya dalam berdakwah itu, agar kelihatan ada proses mendidiknya, maka seorang dai, apapun posisinya, bagaimanapun keadaannya, apakah dia seorang mubaligh atau seorang ibu rumah tangga atau seorang guru, pimpinan dan sebagainya, kalau dia punya potensi dakwah untuk membina orang lain supaya terdidik, maka dia berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang benar dari Allah dan Rasulnya. Terus kemudian berusaha agar apa yang disampaikan itu bisa membekas dalam jiwanya dan teramalkan. Oh, Masya Allah. Tapi ada syaratnya. Seorang dai yang dia berdakwah untuk mendidik bukan membidik, dia harus terlebih dahulu mengamalkan apa yang dia sampaikan. Masya Allah. Sebagaimana Allah juga berfirman, ya, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kaburan maqtan indallah an taqulu ma la ta'malun.
kita lihat bahwasanya Allah telah memberikan rambu-rambu, telah memberikan penjelasan kepada kita bagaimana berdakwah, bahwa Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mau mengamalkannya? Betul. Amat besar muka Allah terhadap orang yang hanya bisa menyampaikan semata tetapi tidak mengamalkannya. Iya. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin berdakwah dan kita mengharapkan orang terdidik dari dakwah yang kita lakukan, kita di samping memberikan materi-materi yang berhubungan dengan kebaikan secara umum dan tentang risalah-risalah syariat Islam secara lebih khusus, apakah itu akidah, salat dan sebagainya, tetapi kita dulu harus memberikan contoh teladan. Makanya dalam ilmu dakwah ada yang disebut dengan dakwah bilhal. Artinya kita berdakwah bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan bilisan, bukan hanya dengan ucapan, tapi juga kita buktikan dengan keadaan kita, dengan contoh teladan kita. Kadang-kadang orang kita sampaikan sesuatu, dia tidak begitu tertarik, tetapi apabila kita memperkenalkan sesuatu dengan contoh dari kita, dia lebih terasa, lebih terpengaruh. Betul. Nah, yang terjadi sekarang kita lihat sebagiannya dakwah itu lebih membidik, mendoktrin, ya, betul. Ya. Nah, ini yang sulit sekali kita lihat penyelesaiannya dalam kurun waktu sekarang. Misalnya ya, kita ingin mencontohkan bagaimana dakwah menuju surga, bagaimana jalan menuju surga. Betul. Dengan kata lain, yang mana dakwah yang lurus itu, sebagaimana doa kita yang selalu kita ucapkan ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabil. Kata Allah, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'uhu. Ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wa la tattabi'u subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabil, nanti akan tersesat dari jalan Allah, dari jalan kata Allah. Nah, ketika kita menjelaskan jalan yang lurus, kita harus berusaha memahami ajaran Islam yang mengarah kepada jalan yang lurus tersebut. Kemudian kita mengajak seluruh umat Islam ke jalan yang lurus tersebut tanpa kita klaim-klaim. Nah, hari ini kan seringkali kita mengklaim bahwasanya ini kelompok yang benar, ini kelompok yang sesat, tanpa terlebih dahulu kita memeriksanya. Kita sering mengatakan ini satu-satunya jalan yang benar, yang lain salah. Orang kalau disalah-salahin ya nggak terima lah. Ya. Itu masuk ke radikal juga yang model ya, bisa jadi dakwah begitu ya. Karenanya ya, kalau kita berusaha untuk mengajak orang ke jalan yang lurus dengan cara kita memperkenalkan ajaran agama yang sebenarnya, kemudian kita berusaha untuk ya, mempertemukan kelompok-kelompok yang kelihatannya berbeda. Tapi ternyata di sana ada benang putih yang bisa kita kumpulkan. Bukan benang merah? Oh ya, benang merah atau benang putih. Yang bisa kita kumpulkan sehingga menjadi satu keutuhan. Nah, kemudian ketika melihat hal ini, kelompok-kelompok yang merasa dirinya keliru, dia akan kembali. Betul. Nah, inilah yang kemudian Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudhu ila Allah wa rasul. Jika kamu berbeda pendapat dalam hal sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kira-kira untuk sementara seperti itu, Ustaz. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik sekali pembicaraan awal berkaitan dengan topik kita, dan tadi disinggung sangat penting sekali keteladanan ya. Saya teringat dengan satu ungkapan dari seorang tokoh pendidikan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara ya. Beliau mengatakan dengan satu ungkapan, ing ngarso sung tulodo, gitu kan? Ing madiyo mangun karso tut uri handayani. Nah, jadi kalau ing ngarso itu artinya di depan menjadi teladan. Jadi kita berada di depan, dai atau siapapun yang menjadi pendakwah itu hendaklah di depan memberi teladan. Kemudian di tengah-tengah dia
membangkitkan kesadaran, dan di belakang dia kemudian mendorong atau memotivasi dan seterusnya. Baik, para pemirsa CTV yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang konsep-konsep pendidikan nasional kita juga identik dengan konsep dakwah sepertinya itu. Bagaimana tanggapan Ustaz? Iya, sebenarnya kalau kita lihat ya, antara ilmu dakwah dengan ilmu pendidikan itu saling mengisi. Oh gitu. Sehingga baru kita bisa berbicara ilmu pendidikan yang berpotensi dakwah. Betul. Ya. Begini kira-kira dalam ilmu pendidikan itu lebih difokuskan bagaimana mendidik seseorang dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi kalau dalam ilmu dakwah, nilai-nilai kemanusiaan yang didasari oleh ajaran Islam berbeda. Oh, Masya Allah, betul, Ya. betul. Contoh ya, dalam ilmu pendidikan anak itu dianggap sebagai anak yang baru lahir itu dianggap sebagai tabula rasa. Tabula Kertas rasa. yang kosong. Ya. Tergantung siapa yang menulis. Betul, Tetapi betul. di dalam Islam, anak yang baru lahir itu bukan tabula rasa, bukan kertas yang kosong, tapi kertas yang sudah berisi kebenaran yang disebut dengan fitrah. Oh, ya. Sebagaimana Nabi bersabda begini, kullu mauludin yuladuna 'ala fitrah. Ya. Fa abawahu yuhawidani aw yusiranihi aw yumajjisanihi. Disanihi. Ya, betul. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu cenderung kepada kebenaran. Maka tugas kita para dai, orang tua dan sebagainya, mengaktualisasikan lagi kebenaran yang sudah ditanamkan oleh Allah. Maka orang tuanya lah fa'abawahu yuhawidani, yang menyahudikannya, atau nasranihi, yang menasranikannya, atau yumajisani, atau yang memajisikannya. Kalau kita kembangkan lebih jauh hadis ini, maka orang tuanya lah sebenarnya yang menjadikan anaknya jadi artis. Gitu. Orang tuanya lah yang menjadikan anaknya jadi preman, karena orang tuanya preman, karena orang tuanya artis. Ya. Nah, oleh karenanya dalam ilmu pendidikan, karena dianggap anak yang baru lahir itu tabula rasa, kertas kosong, maka tergantung siapa yang ngisinya. Anak itu tidak punya imunisasi, tidak punya pertahanan. Sementara dalam Islam difahami anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, punya pertahanan, cuman kita membangkitkan lagi. Jadi bibit-bibit keimanannya sudah ada. Sudah ada. Oke. Nah, oleh karenanya agar pendidikan itu berjalan dengan baik sesuai dengan keridhaan Allah, maka harus diberikan bobot dakwah. Ilmu dakwah. Iya. Makanya kalau ada orang bilang misalnya ilmu dakwah itu sebenarnya bagian dari ilmu pendidikan, ini keliru. Kalau kita kaji secara lebih jauh, secara epistemologi misalnya, sebenarnya ilmu dakwah punya paradigma sendiri yang berbeda dengan ilmu pendidikan. Oleh karenanya dalam kita membina orang hanya semata-mata menggunakan teori-teori ilmu pendidikan, tidak akan sampai. Kita khawatirkan nanti tidak akan sampai kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat. Gitu. Memang ada sedikit perbedaan ya antara pendidikan dengan dakwah itu sendiri. Tapi meskipun begitu, dakwah tetap mendidik ya, bukan membidik ya. Dan apa yang dilakukan Nabi di Madinah selama 10 tahun itu adalah upaya-upaya mendidik masyarakat ya. Ya, Ustaz melihat kan ada satu pesan Nabi kepada orang-orang Madinah yang menyebut beliau itu, beliau katakan, ya ayuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan niyam wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya kan? Itu kan pesan beliau. 4 pesan ya. Wahai manusia, sebarluaskanlah salam, berikanlah makanan, jalin silaturahim, dan salat malamlah ketika yang lain sedang tidur, maka engkau akan masuk surga, kalian akan masuk surga dengan salam. Nah, jadi konsep-konsep yang Nabi lakukan ini bagaimana dilakukan oleh para dai kita di masyarakat? Iya, sebenarnya ya kita nggak terlalu perlu repot, sudah diberikan contoh oleh Rasulullah. Cuma kita enggan saja untuk menganalisanya. Iya. Sebenarnya Nabi telah memberikan contoh bagaimana membangun masyarakat di Madinah. Jadi ketika pada tahun 13 kerasulan Nabi hijrah ke Madinah,
Yang pertama dilakukan oleh Nabi selain mendirikan masjid itu mempersaudarakan. Oh, masya Allah. Ya, ya. Mempersaudarakan ya, antara muhajirin dan ansar, ya, mempersaudarakan antara tuan dan bekas budak. Kemudian kita ketahui sebenarnya di Madinah itu kondisi masyarakatnya sangat parah sebelum kedatangan Rasulullah. Di situ ada suku pagan yang menimpa. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.